Dulu dihujat satu Indonesia, bahkan sudah memvonis Jessica sebagai pembunuh Mirna sebelum pengadilan memvonis Jessica bersalah dan diganjar hukuman 20 tahun penjara. Sekarang publik dan netizen seolah lata, tergiring oleh opini yang terbingkai dalam film dokumenter Kopi Sianida. Lalu benarkah euforia masyarakat mempertanyakan keadilan pada kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin akan dimanfaatkan pihak Jessica untuk mengajukan PK ulang? Lalu apa saja fakta baru yang terkuak di balik kasus yang menghebohkan di tahun 2016 itu? Film dokumenter yang mengulas kasus Kopi Sianida boleh jadi sukses mengubah persepsi sebagian masyarakat awam atas sosok Jessica Kumala Wongso yang sebelumnya digambarkan sebagai pembunuh berencana. Bahkan banyak yang percaya isu yang dihadirkan di film itu yang terkesan menyebut jenazah Mirna tidak diotopsi sesuai prosedur dan ahli forensik pun tidak bekerja secara maksimal. Padahal menurut Profesor Edward Omar sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, proses penentuan Jessica bersalah sudah terang benderang dilakukan oleh penegak keadilan dan diawasi masyarakat dan putusannya bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan dari hasil digital forensik terbukti, sebelum menebar sianida di minuman kopi Mirna, sudah searching A sampai Z soal sianida. Berdasarkan digital forensik, dia memang sudah men-search bagaimana sianida itu, dan dia sudah menonton film, jadi ya dia sudah paham sebetulnya. Dari hasil laporan tim kepolisian Australia di mana Jessica mencetak 14 kasus hukum di negeri kanguru, Jessica pernah mengancam atasannya di sebuah perusahaan farmasi. Atasan Jessica yang lapor polisi bahkan masih terngiang ucapan Jessica, "Jika saya ingin membunuh seseorang, saya pasti tahu caranya. Saya bisa mendapatkan pistol dan saya tahu dosis yang tepat." Kami profile semua itu, dan di Australia pun kami cari tahu Jessica tuh sebenarnya seperti apa. Iya. Dia pernah dirawat di salah satu rumah sakit setelah dia berantem dengan mantan pacarnya. Di situ dia berusaha mencoba bunuh diri dengan kompor gas dinyalain. Iya, banyak metodenya. Setelah itu dia dirawat di rumah sakit Royal Prince Albert kalau nggak salah. Iya. Dan di situ dia bertemu dengan Christy. Christy itu temannya atau juga atasannya. Di situ Jessica pernah menyampaikan bahwa kalau saya ingin membunuh orang, saya tahu caranya dan dosis yang tepat. Itu Jessica menyampaikan pada Christy. Dan itu menjadikan bagian dari bukti bahwa ini orang kepribadian seperti ini, dia ternyata mempunyai keinginan juga untuk melakukan kekerasan Mas terhadap Andi orang. bisa tahu itu kalimat disampaikan ke Christy lewat BAP. Yang perlu Mas ketahui dan mungkin publik juga mungkin belum tahu juga, yang saya baca di BAP dan yang lain-lain itu ada tata caranya, suasananya, keadaannya itu yang nggak sesuai dengan seharusnya. Saya sampaikan itu aja, ya kan? Jadi mungkin ada sedikit kesalahan-kesalahan prosedural atau mungkin ada sedikit hal-hal lain yang tidak keluar. Saya selalu ingatkan bahwa metode tata caranya, tempatnya, kemudian suasananya dia, kemudian kadang-kadang pemeriksaannya dari satu pemeriksaan itu waktu cepat sekali, dan ini mungkin akhirnya yang menjebol hasilnya jadi beda. Saat kasus Kopi Sianida baru digulirkan ke meja hijau, sempat beredar kabar kalau Jessica cemburu pada kebahagiaan Mirna yang memiliki suami setia Arif Sumarko. Sebelum menikah, Arif dan Mirna pacaran selama 10 tahun dan mereka tidak pernah punya konflik seperti halnya Jessica dengan kekasih bulenya. Seperti laporan dari kepolisian Australia, Jessica sering meneror Patrick hingga kekasihnya itu meminta perlindungan pada polisi setempat. Hanya saja, latar belakang kasus Jessica di Australia tidak secuil pun disinggung di film Ice Cold, Murder, Kopi and Jessica Wongso. Munculnya tentang kasus Jessica yang sudah 7 tahun yang silam, kemudian sekarang muncul ini kan akrobat hukum saja sebenarnya mencari panggung di tahun politik. Yang dipermasalahkan lagi masalah alat bukti, masalah CCTV. Nah, CCTV itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE itu menyatakan bahwa
CCTV itu bisa menjadi alat bukti yang sah ketika bersesuaian dengan saksi-saksi yang dihadirkan dalam fakta persidangan, dan itu tidak bisa terbantahkan oleh kuasa hukum mereka. Kemudian fakta tentang pembunuhan berencananya 340-nya juga di situ kan ada keinginan yang jelas, kemudian ada maksud yang jelas, sehingga unsur berencananya terpenuhi. Viralnya film Kopi Sianida dianggap merugikan bagi Edy Darmawan Salihin. Ia merasa nama baiknya dicemarkan. Bahkan banyak netizen yang menuding Edy Darmawan sebagai dalang atas kriminalisasi terhadap Jessica demi meraup cuan miliaran. Dari asuransi kematian Mirna, Edy Darmawan dituding menerima 69 miliar rupiah. Lalu benarkah melalui putranya yang tinggal di Jerman, Edy Darmawan akan menggugat perusahaan streaming yang memproduksi film dokumenter yang dinilainya lebih berpihak kepada Jessica? Sandy juga anak om dari Jerman, udah pakai lawyer, mau suruh dia semacam kerugian begitu. Ya, itu urusan dia ya. Saya juga nggak bisa ikut campur. Kalau saya sih cuma nanggep, ya gue ketipu aja padahal. Pihak Jessica memang lebih diuntungkan oleh perilisan film itu. Bahkan sejumlah pengacara senior terkesan mendukung pihak Jessica untuk mengajukan PK ulang. Jika syarat pengajuan PK ulang adalah adanya bukti baru yang tidak dibahas di persidangan, apa bukti baru yang dipegang pihak Jessica? Untuk kasus Jessica ini sudah selesai. Artinya di tingkat pertama sudah dilaksanakan, kemudian di pengadilan tinggi sudah, terus kemudian di Mahkamah Agung putusan kasasi sampai putusan PK itu sudah juga dilaksanakan, dan putusannya itu tetap 20 tahun. Artinya begini, sebagai para praktisi hukum ya, mengakui bahwa ada suatu azas itu bahwa putusan pengadilan itu atau putusan majelis hakim itu harus dianggap dihormati dan dianggap benar. Ini PK itu kan sebenarnya begini, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu PK itu bisa dilaksanakan 2 kali. Nah, itu saling bertabrakan dengan surat edaran Mahkamah Agung. Namun pada prakteknya itu pernah dilaksanakan untuk kedua kalinya itu dilaksanakan. Di mana? Tapi syaratnya untuk mengajukan PK kedua itu adalah satu, pertama harus ada perbandingan putusan. Artinya ini kan suatu kasus pidana, jadi ada perbandingan putusan dengan objek yang sama. Artinya baik itu putusan perdata, putusan tun, ataupun putusan pidana. Pak Hotman katanya satu-satunya cara untuk menyelamatkan Jessica adalah mengirimkan surat gerasi kepada presiden, tapi dengan kondisi mengakui kalau dia melakukan itu dan bersalah. Seperti itu? Betul. Nggak bisa kalau kita minta gerasi tapi nggak mengakui bersalah. Gerasi itu kan upaya kemanusiaan lah dari seorang presiden. Ya, gerasi itu bisa bebas, bisa pengurangan hukuman, tergantung kepala negara untuk melakukan itu. Tapi saya pikir pertimbangan majelis hakim memutuskan Jessica dalam perkara pidana ini agak jauh lah saya melihat untuk upaya itu. Saya pikir ini sampai kapanpun akan tetap menjadi polemik gitu. Dalam arti bahwa kalau nih peninjauan kembali yang diajukan oleh tim pengacara nih kan punya 2 probabilitas, punya 2 kemungkinan. Bisa jadi menguatkan putusan yang sekarang, artinya tetap Jessica ada di dalam, atau bisa jadi dengan bukti baru yang disampaikan sama Bang Otto menjadi dasar mereka mengajukan peninjauan kembali. Bisa jadi Jessica bisa keluar dari tahanan. Ya, di jaksa kita ini udah terbiasa menyidang kasus-kasus besar, Mas, gitu loh. Jangan hanya sekedar satu pelakunya ya. Bahkan kemarin terakhir kita bahwa pelakunya bahwa dari kepolisian pun juga tidak jadi masalah, tidak pernah ada tekanan kita. Dan tidak ada orang menekan, ya, baik dari sisi argumentasi hukumnya, substansi hukumnya, atau dari sisi orang yang punya kekuasaan. Siapa sih yang menekan, gitu loh. Terus motifnya apa, gitu loh. Bak bola panas, publik dan netizen seolah menanti proses hukum kasus Kopi Sianida Jilid 2. Mungkinkah ada celah yang membuat pihak Jessica bisa bebas dari hukuman? Setelah kasus ini berkembang, sekarang kelihatannya ada gejolak lagi, ada gerakan-gerakan lagi yang mana gerakan itu mengarah pada satu mengangkat kasus ini kembali. Ya, jadi supaya ini bergulir lagi, supaya berjalan lagi. Kalau saya ditanya apakah PK itu bisa diterima atau tidak, kelihatannya bisa. Dapat gerasi apa enggak? Ini sebuah jawaban yang mungkin saya sendiri menjawabnya apa iya apa enggak ya. Kenapa? Karena begini,
Saya jawaban aslinya saya kurang lebih tahu, tapi kalau saya jawab X, ada opini yang terbentuk di lapangan. Kemudian kembali lagi bahwa di Indonesia ini memang kadang-kadang untuk menentukan sesuatu, untuk menyatakan sesuatu, seringkali banyak tekanan-tekanan dari berbagai pihak. Apalagi ini dari sebuah sebenarnya kasusnya kasus biasa, tapi memang kasus ini sudah banyak melibatkan orang-orang penting, sehingga saya melihat kasus ini menjadi besar. Ya, jadi kembali kalau saya ditanyakan dapat nggak? Kelihatannya dapat. Sempat disebut cerdas dan bisa memanipulasi sekitar dengan keluguannya. Benarkah Jessica Kumala Wongso adalah sosok pribadi yang bermasalah? Mengapa analisa psikolog tentang kejiwaan Jessica bisa berbeda?